Sungguh saudara percaya bahwa tidak ada kasih yang lebih indah selain kasih Yesus. Amin. Sebab kasih yang dunia berikan itu hanya sementara saudara. Tapi kasih yang Yesus berikan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kasih-Mu ya Yesus. Saat ini kami butuh firman-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan, kasih yang sempurna. Bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia Kau yang pulihkan. Sama-sama panggil Dia Bapa. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Ku ketuk pintu-Mu Tuhan. Oh, Bapa yang kekal. Selalu ada, oh, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari bangkit berdiri sekali lagi dalam Tuhan. Oh, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Oh, oh, oh,
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita melangkah, di situ Dia bersama dengan kita. Walaupun kita terkadang terjatuh, percayalah bahwa Dia siap mengangkat setiap kita yang terjatuh. Oleh karena itu, tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Percayalah, Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita. Rancangannya adalah baik, rancangannya adalah damai sejahtera. Terkadang kita yang tidak mengerti rencana Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu firman Tuhan, perlu tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami akan terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Percayalah bahwa Dialah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan datang kepada setiap kita. Urapi setiap kami Tuhan. Buka pikiran hati kami. Biarlah firman Tuhan itu bekerja di dalam hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita harus hidup sesuai dengan firman Allah? Mengapa Yesus yang harus kita andalkan, saudara? Kita harus hidup di atas firman Allah. Dan tetap Yesus yang harus memimpin hidup kita. Kenapa seperti itu? Dan kerap kali kita tidak boleh berkata, ini jalan yang salah. Harusnya seperti ini, seperti itu. Saudara, tujuan kita mau kemana? Seandainya kalau saudara tujuan kita ini dari Surabaya ke Jakarta, maka kita naik kereta api, saudara. Tujuannya sudah pasti Jakarta. Dan saudara tahu kereta api tidak mungkin keluar dari relnya. Dan saudara tahu itu namanya gerbong di depan untuk masinisnya. Saudara. Dia yang di depan, bukan kita yang di depan. Saudara. Dan saudara berkata sama masinis yang mungkin, tolong belok kanan, tolong batal. Saudara mau beli tiket kemana dulu? Saudara ke gereja tujuannya apa dulu? Saudara tujuannya kaya atau mau diselamatkan dulu? Kalau tujuannya mau diselamatkan, selamat. Kaya itu pasti ada nanti. Tidak bisa ngomong kaya baru selamat, saudara. Selamat dulu. Artinya kalau kita sudah tujuannya Jakarta, ya Jakarta, kereta api jalan di atas rel, gak bisa belok. Saudara tujuannya ikut Tuhan itu pasti surga, diselamatkan kekal. Sehingga jalannya adalah jalan firman Tuhan. Tidak bisa keluar dari rel. Dan saudara tahu gerbongnya itu masinisnya harus di depan. Bukan kita di depan. Dan kita tidak bisa ngomong, oh belok kanan, belok kiri. Oh salah jalan, putar sana. Tidak bisa. Sebab itu kekristenan harus tentukan tujuan dulu kita kemana. Kalau tujuan kita pasti ke surga, gak ada jalan lain. Hanya melalui Injil kerajaan surga. Dan kalau saudara mau mengikuti jalan itu, tidak ada jalan lain. Yesus yang harus mengepalai, kita tidak bisa. Saudara kiri kanan. Loh, tapi nanti di tengah-tengah itu ada kafetaria, ada makanan. Kalau kedinginan dikasih selimut, saudara. Dan ada minuman dan ada semuanya. Dan sudah diukur perjalanannya. Sehingga saudara tidak mungkin mati kelaparan. Oleh sebab itu, kehidupan kita juga sama. Tuhan sudah ukur kita sampai di mana kemampuan kita. Tidak mungkin ada kelaparan. Sebab itu Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahan sendiri. Tetapi kita perlu mengikuti firman Allah itu, saudara. Contoh yang jelas itu kita tahu bagaimana, saudara. Ishak mempunyai 2 anak. Esau dan Yakub. Esau itu mendapatkan warisan, Yakub tidak mendapatkan warisan. Esau mendapatkan hak sulung, Yakub tidak mendapatkannya.
Tapi Yakub tidak mengambil warisan itu. Yang Yakub incar adalah hak kesulungan itu. Tujuan Yakub bukan soal kaya. Tujuan Yakub adalah mendapatkan hak kesulungan. Esau lain, dia meremehkan hak kesulungan. Yang penting aku dapat makanan, yang penting aku dapat warisan. Itulah sekarang gereja, saudara mau pilih kemana? Saudara mau minta hak kesulungan? Yaitu kekekalan, atau saudara mau kaya? Pasti orang milih kaya juga. Tapi kalau kaya nggak selamat, untungnya apa? Nomor satu, bukankah saudara ingin hidup? Oh enggak Pak, mau kaya. Omong kosong. Banyak orang-orang di Singapura itu saudara orang kaya-kaya. Dia rela uangnya habis asal dia bisa hidup. Dia pergi ke dokter dan bilang, berapa saja saya mau anak saya hidup. Berapa saja dokter mau. Saya mau bayar asal anak saya hidup. Biar pabrikmu dijual. Tidak mungkin bisa membayarnya. Nyawa itu. Amin. Jadi hari ini apa tujuan kita saudara? Oleh karena itu mari kita lihat firman Allah dahulu. Temanya membangun kehidupan bersama Tuhan. Membangun kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita lihat dulu Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat 22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Perhatikan ayat ini. Ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Kenapa? Karena dia melarikan diri dari Esau. Sebab dia telah mendapatkan hak kesulungan, saudara. Dan kemudian Esau datang, tidak dapat hak kesulungan, cuma dapat warisan kekayaan. Maka dia lari di tengah perjalanan, dia capek, dia tidur dan meletakkan sebuah batu di atas kepalanya. Padahal biasanya dia pakai bantal bagus. Ini pakai batu, saudara. Dan dipakainya sebagai alas kepala lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah dia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, gak main-main saudara. Di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, Allah nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kenapa? Karena dia mencari kesulungan. Dia tidur beralaskan batu di situ. Dia ada bermimpi. Di tempat inilah, di batu inilah kamu bermimpi. Di sinilah saudara Tuhan berjanji kepada dia. Akan diberikan kepada dia. Terus? Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu segala keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi enggak mengejar berkat, akan mendapat berkat. Luar biasa enggak? Kalau saudara percaya dengan Tuhan, cari firman Tuhan, saudara akan mendapat berkat, enggak usah mengejar berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Janji Tuhan ya dan amin. Walaupun terlambat saudara, kelihatannya seperti kita, namun tidak pernah mengecewakannya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakinlah ada Tuhan bersama dengan kita, walaupun saudara tidak melihatnya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Itulah tujuan kita di gereja, itu pintu gerbang surga, jangan lupa. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala
dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Batu itu dituang, dijadikan ditaruh di atasnya, dituang minyak dan diurapi sama Yakub. Terus ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz, artinya rumah Tuhan. Jadi batu itu ditaruh, saudara, diurapi untuk menjadi rumah Tuhan. Lalu bernasarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, kita tahu, saudara, yang pertama kita tahu batu yang diurapi, batu yang dijadikan tugu, yang dituang minyak, saudara, untuk menjadi rumah Allah. Batu apa itu, saudara? Kalau kita lihat, ketika orang-orang mulai menyembah Tuhan, saudara, maka mereka membuat mezbah. Dan mezbah itu dari batu. Halaman depan ya. Dari mana suaranya? Jadi saudara, mezbah itu dari batu. Artinya dari sini saudara, ya, bahwa apapun yang kita lakukan, kita itulah batu hidup itu sendiri. Yang diurapi, yang akan menjadi rumah Allah. Batu hidup itu untuk menjadi apa? Mezbah yang dipersembahkan. Kalau kita mau membaca jelas, Tuhan katakan bahwa akulah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu Israel. Dan kemudian menjadi batu penjuru. Dan kamulah batu-batu itu juga yang akan disusun untuk menjadi rumah rohani, saudara. Dan kita ternyata batu-batu itu juga. Sebab itu kekristenan kita ini, saudara, bukan sekedar gereja. Kita adalah batu hidup. Kalau batu yang mati untuk bangun gedung. Kalau nggak ada batu mati, kita nggak ada ibadah di tempat ini. Kita nggak ada atap di tempat ini, saudara. Tetapi untuk kehidupan, bukan soal batu yang mati, tapi engkau dan saya adalah batu hidup itu. Untuk apa? Membangun rumah Allah. Loh Pak, rumah Allah kok dibangun dari saya? Bukankah tubuhmu itu adalah bait Allah? Di mana Allah tinggal di situ. Amin. Sehingga kita harus membangun batu hidup ini untuk rumah Allah, saudara. Sedangkan batu-batu biasa ini kita buat gedung untuk kita tinggal. Namun Tuhan tidak tinggal di gedung ini. Semegah apapun Tuhan tidak tinggal di gedung ini. Namun Tuhan mau tinggal rumah di mana batu-batu hidup itu, saudara, yaitu kita sendiri itu yang akan disusun rapi. Sebab itu saudara, biarlah hari ini kita mau menjadi batu yang dikerjakan oleh tukang bangunan. Batu yang akan jadikan rumah rohani itu. Batu yang dipakai untuk mezbah. Kenapa batu kok dipakai mezbah? Saudara, nanti pelajarin itu semuanya. Saudara, bahwa hidup kita itu, saudara, harus menjadi mezbah. Amin. Mezbah. Hidup kita itu harus menjadi mezbah luar biasa. Di tempat di mana kita menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena di zaman akhir ini, saudara, kita melihat orang sudah tidak banyak menyembah kepada Tuhan. Orang menyembah mammon. Sehingga sekarang teknologi muncul terus. Dengan teknologi-teknologi yang hebat itu kita bisa memetik, saudara, hasil kekayaan. Orang sekarang mulai mendewakan teknologi, saudara. Teknologi sudah menjadi seperti Tuhan. Sudah tidak perlu lagi tanya Tuhan, tanya Google. Sudah tidak perlu tanya lagi Pak Pendeta, tanya ChatGPT. Betul. Hati-hati, saudara. Dunia sudah digiring seperti itu. Apakah saudara lihat ChatGPT itu bagus?
AI itu saudara artinya artificial intelligence. Jadi itu saudara akan berbentuk seperti patung, robot yang bisa bicara, saudara, yang bisa menjawab, yang bisa melayani saudara. Dan satu hari robot-robot ini sekarang sudah dikasih muka yang bagus, saudara. Sesuai dengan saudara mau dengan muka model siapa. Mau tingginya seberapa, saudara. Terus mau programnya apa? Bangun pagi, makan siang, baringin saudara, mau nyetirkan mobil, mau minta siaran berita, mau apa. Bahkan menjadi istri atau suami kita. Luar biasa enggak? Dan nanti sebentar lagi dunia ini akan banyak robot-robot. Saudara, kita jalan sama robot, omong-omong sama robot. Kamu suaminya sama robot, aku suaminya itu. Luar biasa. Dan itu jadi biasa kalau Tuhan belum datang. Mungkin robotnya bawa tas saudara. Robot, namanya siapa? Namaku John. Oh kenapa? Ya aku supirnya si A. Oh supir, aku juga suaminya. Pusing gak saudara? Juga kokinya juga semua. Tergantung. Manusia akan bersaing dengan robot ini saudara. Tetapi saya ingatkan kembali. Dunia akan berubah seperti itu. Tapi anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita lihat dulu saudara, bisa dikeluarkan Microsoft-nya itu. Ini dari CNBC. CNBC saudara, ini dari CNBC koran, ini berarti punyanya Amerika, jadi bukan main-main. Berita ini betul-betul iya. Karyawan Microsoft bongkar bobroknya perusahaan Microsoft soal OpenAI atau tentang robot ini. Jadi ChatGPT. Soalnya kan sekarang anak muda kan pakai ChatGPT semua. Sekolah suruh pakai ChatGPT. Bayarnya 325.000 per bulan. Tanya apa saja dijawab hati-hati. Mereka sudah terprogram. Sehingga yang benar tentang iman, sesuatu yang benar itu mungkin akan disamarkan. Sesuai dengan program-program yang ada. Anak-anak akan digiring untuk suka narkoba, suka beli senjata untuk membunuh. Saudara, anak-anak untuk minum-minuman keras, untuk lihat dunia-dunia setan dan monster-monster dan sebagainya. Loh kok bisa? Ketika engkau mengisinya gambar di situ, sebagian gambar keluar akan gambar juga setan keluar. Jadi jangan main-main, ibu-ibu, bapak-bapak sudah tanya ChatGPT situ. Kok tanya mama-mama tidak ngerti. Nanti kalau mau kawin, ma tanya siapa? Jangan tanya Tuhan nggak tahu, tanya aja ChatGPT. Luar biasa enggak? Sudah nggak mau tahu kekristenan, sudah nggak ngandalkan Tuhan. Tujuan kita mau kemana? Kita lihat dulu. Apa ini? Nanti saya dianggap saya menjelekan. Tidak, dikerasin aja. Nah kalau ini yang baca mungkin suara saya ini tidak boleh terlalu banyak ngomong saudara. Karena besok ada pertandingan nyanyi. Jadi saya minta Pak Hendri aja deh. Suara gini ini bagus. Paro-paro gini untuk nyanyi bisa juara. Jadi mesti dipertahankan jangan tambah parah. Silakan Pak Hendri yang baca aja. Cek. Baik. Oh suaranya dia bagus. MC, penyanyi seperti saya. Mesti beda. Silakan. Seorang karyawan Microsoft bernama St. Jones membongkar kelemahan sistem kecerdasan buatan yaitu AI milik perusahaan. Adapun sistem yang dimaksud adalah Copilot, tool AI Microsoft berbasis gambar debut pada Maret 2023 lalu. Sejak sebulan sebelum rilis, Jones secara aktif menguji tools yang ditenagai teknologi dari OpenAI tersebut. Mirip seperti DLA, dari OpenAI, Copilot memungkinkan pengguna memasukkan prompt untuk menghasilkan gambar. Namun hasilnya bisa menjadi liar dan tak terkendali. Saat masa pengujian Copilot, Jones menemukan tools tersebut menghasilkan gambar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip AI, bertanggung jawab yang sering gaungkan Microsoft. Copilot menurut dia menghasilkan gambar-gambar setan dan monster bersama dengan terminologi yang terkait dengan hak aborsi. Supaya orang-orang sekarang suka mengaborsikan, menggugurkan kandungan. Jadi pergaulan bebas akan dinyatakan. Remaja dengan senapan, gambar seksual wanita dalam lukisan kekerasan, dan pengguna minuman keras serta narkoba untuk anak di bawah umur. Ini yang sudah kebobolan, yang sudah ada di program situ.
Momen itu membuka mata saya. Kala itu untuk pertama kalinya saya merasa model ini tidak aman, kata dia kepada CNBC International, dikutip Jumat 8 Maret 2024. John sudah bekerja selama 6 tahun di Microsoft dan saat ini mencapai manajer software engineer di kantor pusat Redmond, Washington. Ia mengaku tak terlibat dalam pengembangan Copilot dalam kapasitas profesional. Namun sebagai salah satu tim penguji, Jones merupakan salah satu di antara beberapa karyawan dan orang luar yang diminta menguji Copilot di waktu senggang sebelum rilis untuk publik. Jones terganggu dengan temuannya dan mulai melaporkan kepada pihak internal pada Desember itu. Menurut dia, perusahaan mengetahui kelemahan tersebut, tetapi enggan membatalkan perilisan Copilot untuk publik. Jones mengatakan Microsoft mengarahkan untuk berkonsultasi ke OpenAI sebagai tulang punggung Copilot. Sayangnya OpenAI tak merespon laporan dari Jones. Akhirnya, ia secara terbuka menyurat ke komisaris OpenAI Link. Ia meminta para petinggi OpenAI men-take down Dell E3 dan melakukan investigasi lebih lanjut kepada masalah keamanan. Departemen Legal Microsoft lalu meminta Jones menghapus postingan tersebut. Lalu kala itu ia patuh. Pada Januari, Jones lalu menyurat ke Senator AS terkait masalah pada Copilot. Ia juga sempat bertemu dengan para staf Senat di Komite Perdagangan, Sains, dan Transportasi. Dari situ Jones tak memperluas aksinya. Pada pekan ini ia menyurat kepada Kepala FTC, Lina Khan. Ia juga menyurat kepada para petinggi di Microsoft. Ia membagikan surat tersebut kepada CNBC International. Selama 3 bulan terakhir, saya berulang kali meminta Microsoft untuk menghapus Copilot, desainer dari penggunaan publik hingga panduan keamanan yang lebih baik diterapkan. Tertulis dalam surat Jones kepada Khan. Namun Microsoft tak menggubris rekomendasi saya. Mereka gagal membuat perubahan dan terus-terusan menawarkan produk ini untuk semua orang. Di mana saja, lewat perangkat apapun, ia menuliskan. Ia juga membongkar fakta bahwa para petinggi Microsoft dan OpenAI sudah mengetahui kelemahan Copilot sebelum dirilis publik. Menanggapi hal ini, Microsoft mengatakan menghargai masukan dari para karyawan. Namun, Microsoft berdalih perusahaan sudah punya sistem internal yang bisa digunakan karyawan jika punya masukan. Kami mengajak karyawan untuk memanfaatkan sistem pelaporan internal yang sudah tersedia agar kami bisa memvalidasi dan mengetes laporan mereka secara benar, kata juru bicara Microsoft. Ya, sampai di sini. Jadi saudara, tahun lalu itu OpenAI dibuka dengan ChatGPT. Namun saudara, kenapa dibuka? Ya memang dia seperti itu. Tapi baru Januari kemarin ini di blow up semua beritanya. Jadi dari sinilah ada manfaat, ada bahaya juga di dalam teknologi ini. Sehingga mau tidak mau, saudara tidak bisa melepas anak untuk mengikuti teknologi, perkembangan teknologi tanpa kita harus ikut di dalamnya. Mau tidak mau kita harus juga belajar walaupun tidak pandai. Minimal walaupun kita tidak belajar tentang source dan sebagainya, minimal kita tahu tentang informasi dari plus minusnya atau baik buruk faedah atau tidaknya. Supaya kita bisa mendidik yang baik. Dan ini bukan kebetulan saudara. Karena 2000 tahun yang lalu yang namanya Rasul Yohanes mendapatkan sebuah penglihatan dari surga di Pulau Patmos. Yaitu bahwa patung akan diberikan nyawa seperti manusia. Maka patung itu akan berbicara dan akan banyak hal seperti manusia. Dan itu menunjukkan saudara bahwa nanti di patung itu akan juga disusupi tentang hal-hal yaitu tentang antikris, yaitu maksudnya tentang melawan kebenaran. Dan saudara nanti di situ anak kita dididik supaya tidak beragama lagi.
Kemudian anak kita mulai cinta sains dan mulai saudara menganggap sains itu adalah Tuhan. Dan mulai kalau saudara lihat anak-anak kita yang sekolah Amerika, sebagian besar pulang sudah menjadi ateis. Kenapa? Karena memang dosen-dosen profesional sebagian sudah memang mengarah ke situ. Dan tidak kemungkinan dengan siapa yang dibuat ini, pasti belakang-belakangnya adalah orang-orang yang seperti itu juga. Tujuannya orang yang ke Amerika sekolah maksudnya bagus, tapi soal agama, soal imannya banyak yang hilang. Tentunya melalui OpenAI dan sebagainya, pasti juga dari pihak barat itu akan membuat distorsi tentang iman kita. Kita lihat dulu Wahyu 13 ayat 15. Apa kata firman? 2000 tahun yang lampau. Dan bukan kebetulan, dan saudara bisa tafsirkan sendiri kurang lebihnya, karena masih belum menjadi satu kejelasan untuk sebuah tafsiran. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa seperti manusia. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Artinya, saudara, kalau yang kita sudah tidak pakai termasuk tadi OpenAI dan sebagainya, maka kita akan mati pelan-pelan. Artinya, saudara, kita dibenci, mungkin ekonomi kita kalah dengan usaha orang yang pakai patung dan sebagainya. Jadi bukan soal menyembah patung lagi. Karena mungkin orang-orang Kristen tidak mau menyembah patungnya. Tetapi teknologinya sudah menjadi patung dalam kehidupan kita. Oke, teknologi itu baik kalau kita tidak sembah. Tapi kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Namun teknologi itu kita sudah sembah. Dan buktinya, saudara, banyak sekarang orang di mana-mana. Pergi ke kafe, tunggu dulu. Saya bikin kafe nih, contohnya. Besar. Ya, AC nyaman semuanya. Datanglah rombongan. Mau minum kopi. Ya. Yang ditanya pertama, ada colokan listrik enggak? Beli kopi atau beli colokan listrik? Itu saudara. Loh ini jujur. Colokan listrik ada enggak? Gitu loh. Oh enggak ada. Aduh, cari tempat lain. Aduh enggak ada. Ini kopinya jelek, enggak ada AC-nya. Pak mau tanya, ada colokan listrik? Waduh, di sini aja. Nah, salah satu seperti itu. Iya apa enggak? Jujur. Jujur. Kenapa? Sudah enggak bingung kopinya, padahal cari kopi. Tujuannya, setelah itu kopi, duduk. Colokan listrik sudah ada, siap. Wifi-nya kencang, datang semua. Betul saudara? Datang semua, saudara. Kalau wifi-nya kencang, wah, sudah orang duduk di situ. Seorang orang tanpa sadar kita sudah dibimbing ke arah situ. Tetap firman Allah sudah mengatakan seperti ini. Nah, kalau saudara lihat, dunia ini sudah berubah. Nah, tinggal saudara mau hidupmu itu sebagai batu yang mati. Atau batu hidup. Kalau batu mati kita jemaat biasa. Tapi batu juga. Batu yang mati itu untuk dilemparkan. Batu mati itu untuk menjadi batu sandungan. Tapi kalau batu hidup itu akan disusun untuk menjadi rumah rohani. Amin. Banyak di gereja orangnya, oh aku percaya Tuhan. Tapi menjadi batu sandungan. Banyak orang percaya Tuhan saudara. Tapi menjadi batu yang menyakiti orang banyak. Tapi Tuhan ingin supaya kita menjadi batu hidup. Amin. Yang untuk pembangunan rumah Tuhan. Mari kita apa yang kita lakukan? Kita lakukan untuk Tuhan. Makanya kita kembali lagi ke ayat tadi saudara, kita lari lagi. Ayat 11 dari Kejadian 28. Saya mau bawa saudara di dalam kitab. Kenapa Yakub disebut Israel? Saudara, Israel sampai sekarang ada. Karena batu itu saudara. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di atas tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu terbaring tidur dan bermimpilah dia. Bermimpi bukan dari kaki, dari kepala, bukan? Batu itu sebagai alas.
kita lihat terus ayat 18, lompat dulu. Saya mau ajak seorang melihat batu itu. Batu itu biasa. Tapi kita lihat, lompat ayat 18. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Kita ini batu-batu di dunia. Tapi Tuhan ambil saudara dan diurapi dengan darah Kristus. Kita menjadi batu-batu hidup. Yaitu untuk membangun rumah Allah di dalam hati saudara. Bukan lagi batu mati untuk menjadi bait Allah yang diruntuhkan oleh nubuatan Yesus Kristus. Tetapi kita adalah batu hidup saudara. Di mana Tuhan tidak tinggal di sebuah bangunan yang megah mewah. Tapi dia tinggal di dalam hati kita. Dan hati kita harus menjadi batu-batu hidup. Amin. Supaya dia tinggal di situ saudara. Mari kita lihat saudara. Yaitu Hagai. Pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8. Waktunya kita membangun rumah Tuhan. Rumah bukan selalu bangunan fisik. Saudara. Kita tinggal pilih-pilih gereja mana yang nyaman. Gereja mana yang bagus. Suatu hari saya akan pikir gereja kita bisa colokannya 1000. Wifi-nya kencang. Luar biasa. Pasti yang datang banyak. Saudara, pasti datang banyak. Kalau mau bikin-bikin seperti itu untuk bersaing menang kita. Karena kita punya pikiran banyak. Tapi ya tidak perlu pikir begitu dulu. Yang penting untuk firman dulu saja. Kalau terpaksa saja lah pakai begitu. Kita siapkan tempat sana 500. Free parkir gratis. Wifi kencang gratis. Saudara. Pasti anak-anak muda datang di situ harian. Kita lihat dulu firman Tuhan. Yaitu di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 5 sampai 8. Diam-diam Pak Henry sama Pak Deng sudah mikir betul juga Pak Fengki ini. Daripada pusing-pusing ini ya. Aku tak cari yang kurang lebih 1000 watt aja. Mesti manggil Samuel sama teman-teman. Gimana duduk-duduknya dikasih kopi yang murah. Internetnya kenceng sekali. Bila perlu ChatGPT kita bayar 325. Supaya mereka setiap bulan gak usah abonemen duduk di situ terus. Gerejanya rame. Tapi rame saudara. Kita lihat dulu. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Garuk-garuk kepala terus saudara. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Dapat untung tapi kok habis terus. Anak sakit, ini masalah. Loh saudara. Dapat duit. Tapi habis. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Terus ayat 8. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu. Dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya. Dan akan menyatakan kemuliaan di situ. Firman Tuhan. Mari waktunya membangun rumah Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan temanya hari ini saudara. Membangun kehidupan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kerap kali kita cuma membangun hidup kita sendiri. Tapi mari saudara kita naik ke gunung Tuhan. Kita membangun rumah Tuhan. Apa itu? Hidup saudara adalah rumah Tuhan itu sesungguhnya. Jangan saudara melihat gereja kita bagus. Terus memberalakan gereja. Nah, gereja kalau kita bagus, tapi kalau firman-Nya tidak mendidik saudara untuk naik ke gunung Tuhan dan mendirikan rumah di dalam hidupmu untuk Tuhan, itu gereja berbahaya. Kalau gereja cuma mengajar untuk mengumpulkan uang, bangun lebih gede, lebih mewah, nggak salah. Tapi kalau gereja tidak mengajarkan untuk membangun rumah Allah yang indah, batu hidup di dalam hidup kita, itu berbahaya. Hati-hati saudara, dari sini kita mulai berpikir, mau buruk mau tidak hari ini. Kalau anak-anak muda tidak mencari kafe yang mewah, ada AC-nya. Tapi dia cari colokan listrik sama internet kencang. Wifi-nya kencang. Mengapa di gereja kita cari gedung yang megah, tapi kita nggak cari internet yang kencang hubungan dengan Tuhan? Amin. Mengapa kita tidak cari colokan listrik supaya rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan?
Mengapa kita memadamkan diri kita dengan gedung yang megah, yang mewah? Tetapi firman-Nya saudara cuma biasa, cuma hanya menyejukkan hati kita. Anak muda harus berpikir dua sekarang. Engkau lakukan ini benar, yang ini salah. Sebaliknya engkau katakan ini benar, ini salah. Jadi bingung. Jadi semua bukan kebenaran, semua selerawan. Selerawati juga. Tunggu saudara. Semua selera. Oh ma, aku di gereja gede ma. Enak ma, nyaman duduk siam. Firmannya bagus, ma enak. Karena kamu menyenangkan dagingmu. Kamu tidak mau dikekes dagingmu. Kamu tidak mau kau sebagai batu untuk tempat mesbah Tuhan. Engkau tidak mau diproses. Tapi sebaliknya kalau engkau pergi, ma kemana kafe sana? Kafe sana gak ada colokan, gak ada internet kencang ma. Loh tapi sini gak ada AC-nya, gak apa-apa ma. Yang penting, kenapa? Ada listriknya. Walaupun keringatan. Bingung gak papa mama ini? Apa yang dikatakan anak muda tuh? Alibinya bagus. Saudara, untuk Tuhan dia lakukan yang tidak baik. Untuk dunia dia lakukan yang baik. Inilah gereja zaman sekarang dipilih dua. Saudara mau cari sesuatu yang nyaman untuk tubuhmu. Untuk kau nikmati supaya tenang, nyaman, tidak terusik. Atau engkau mau dipangkas. Menjadi tugu. Dituang minyak. Untuk menjadi rumah Allah. Apakah engkau mau menjadi batu. Yang dipakai sebagai mesbah. Supaya hidupmu bisa membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Satu tantangan hari ini. Makanya apa yang diomongkan orang-orang anak muda itu ada benar. Tapi juga ada yang tidak benar. Saudara, itu kita harus tahu. Kalau kita ngomongkan ini, berarti kita harus komitmen dengan ini. Mau gedung megah, mau mewah, mau tidak pun, aku kopinya penting enak, ada colokan, ada wifi kencang, betul gak saudara? Dan boleh lama-lama di situ. Jadi di gereja mau ada AC, gak ada AC yang penting rohku bisa menyala-nyala kembali. Hubungan dengan Tuhan bisa pulih. Aku bisa duduk diam bersama dengan Tuhan. Untuk mendengarkan firman Allah. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa saudara. Kita ditantang seperti itu sekarang. Makanya gereja gak gampang seperti ini. Tapi saudara akan menjadi tempat untuk mesbah. Itu yang luar biasa. Kita lihat hal yang kedua. Itu batu yang diurapi. Firman Tuhan. Yang kita cari adalah firman Allah. Yang bisa membakar semangat kita. Bisa menyalakan roh kita, saudara. Bisa membuat kita menyala-nyala. Mencari Tuhan. Supaya tujuan kita tercapai benar. Kita lihat ayat 13-15 tadi. Dikatakan, maka berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirmanlah Allah. Saudara ke tempat lain. Esau nyaman di tempat tidur bapaknya. Dengan warisan yang banyak. Bantalnya saudara, bantal yang enak saudara. Tapi tidak bisa tidur, gelisah terus. Kenapa? Karena di sampingnya tidak ada Tuhan, tidak ada firman Allah. Saudara mau nyaman? Dengan firman yang sepoi-sepoi basah? Atau saudara mau nyaman, di sampingmu ada Tuhan dan berfirman kepadamu. Karena engkau mengutamakan Tuhan. Pilih. Kita lihat ayat 13 dulu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu. Dan Allah Ishak tanah tempat engkau berbaring ini, dia tidur, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Luar biasa saudara. Keturunan akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun kau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku di sampingmu dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan memberikan janji kepadamu. Janji itu akan terlaksana. Walaupun janji itu terlaksana, aku tetap tidak meninggalkan engkau. Banyak orang cari Tuhan cuma janjinya yang dicari. Begitu dapat janji, diberkati.
Tuhan gak ada. Tuhan katakan, aku menepati janjiku. Dan aku tetap menyertaimu. Katakan amin dari saudara. Saudara mau cuma coret janjinya, berkatnya. Tuhan akan kasih kita berkat. Tapi dia tetap menyertai kita hari ini. Banyak orang saudara cuma cari seperti itu. Tapi terus kita baca ayatnya. Ayat yang indah cuma waktunya yang gak cukup. Saya khotbah bisa 3 jam kuat. Tapi mungkin saudara gak kuat. Jadi saya batalkan. Cuma 45 menit aja. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan dikatakan saudara. Dan aku akan melindungi engkau. Kalau sudah menyertai, dia akan melindungi kita. Kemanapun kau pergi. Kemanapun kamu pergi, aku akan membawa kamu. Saudara, kembali. Luar biasa enggak? Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa, saudara. Menyertai engkau dan tidak meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bukan hanya janji firman Allah. Dia ada di sampingmu. Bukan hanya janji dipenuhi. Dia akan menyertai kita. Bukan hanya janji dipenuhi dan menyertai kita. Dia akan melindungi kita. Bukan hanya janji menyertai kita, memenuhi kita, menyertai kita. Dia tetap tidak akan meninggalkan kita. Luar biasa saudara kalau kita mau baca firman Allah. Ya. Yang luar biasa bukan firmannya saja Pak. Orang yang mendengar firman tidur itu jauh lebih luar biasa Pak. Dia sedang memasang bantal untuk masuk di battle. Nah itu di sini nggak ada, di tempat lain. Ini juga aja supaya tidak ngantuk saudara. Khotbah-khotbah gini ya bisa ngantuk ini. Kalau khotbah batu-batu ini selama-lama ngantuk. Tapi kalau khotbah uang mata buka semua. Betul saudara. Ada jiwa hilang. Oh diam. Ada handphone hilang. Semua pada doa yang saudara. Luar biasa sekarang orang ini, waduh, gak main-main. Nah kita lihat batu hidup ayat 22. Gak boleh lama-lama. Nanti kita masih ada waktu lagi. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini. Setelah dia tidur pakai alas. Batu kemudian dijadikan tugu, dibentuk. Ditata rapi. Dituang minyak seperti diurapi. Dan dia berkata, ini akan menjadi rumah Tuhan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Saya nggak mau baca di bawahnya. Kalau saya baca di bawahnya, nanti firmannya rusak. Rusak kenapa? Saudara ngomong, oh Pak Fengki kok udah bagus. Yang di bawah tetap ngomong perpuluhan Pak. Pada 1 tahun saya nggak pernah ngomong itu saudara. Makanya saya nggak mau baca di bawahnya. Tujuan saya bukan bicara perpuluhan. Saya ingin memberikan 100% hidupmu kepada Allah. Bukan 10% yang kamu punya itu bukan. Allah ingin engkau 100% mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Bukan 10% persembahanmu. Oh duit aku punya 1 M, 100 juta, cukup. Aku di gereja cukup. Tidak. Tuhan ingin hatimu sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Karena hidupmu itu sudah menjadi, saudara, mesbah. Itu gak main-main. Untuk rumah Allah. Itu mesti dirubah hari ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Luar biasa. Rumah rohani. Saudara akan tanya, Tuhan, segitu besarnya Tuhan masa ada di tempat hatiku. Mana mungkin ketika Yesus hadir di bumi pun lebih tinggi dari aku. Mana mungkin masuk dalam hidupku. Ingat saudara, seorang yang digerasa, yang dirasuk legion. Itu bukan satu setan masuk. Ribuan setan bisa masuk. Padahal setannya itu gede-gede juga. Ada tanduknya tapi gak sakit. Ini betul gak saudara? Bisa masuk di situ. Apalagi Tuhan. Tapi gak masuk akal Pak. Tuhan segitunya. Tuhan waktu di bumi seperti kita 180 cm. Bayangkan bumi ini luas Pak. Kalau Tuhan lihat bintang itu pasti gini. Itu ketika dia turun di dunia jadi manusia.
Sebelum dia turun jadi manusia, dia di atas segala langit. Bahkan langit di atas segala langit tidak menampung Tuhan. Malah firman-Nya, jadilah alam semesta, bas jadi. Dan alam semesta ini tidak terbatas. Nah kalau Tuhan dikecil situ, jadi aja itu saya bingung. Enggak. Saudara, bagaimana ceritanya itu? Untuk membuat ini, saya punya satu ilustrasi. Kita lihat dulu metaverse. Nah, saya kasih teknologi semua. Nah, metaverse itu jalan-jalan di restoran itu yang ada tandanya itu namanya mungkin John atau Fengki, saudara. Ayo kita ke gereja, terus ketemu. Dia jalan sendiri, tiba-tiba di situ ketemu. Ini bukan di Karang, tiba-tiba ketemu. Pas namanya mungkin namanya Markus. Kus, kamu gak ke gereja? Enggak, udah kamu kok jalan-jalan di sini? Itu dunia metaverse. Gitu loh. Ayo ke gereja pes, ayo masuk. Saudara, nah duduklah di gereja umpama contoh gitu. Terus saya ngomong, Kus, apa kabarnya? Oh baik-baik. Minum kopi enggak? Mungkin Markus ngomong, aku gak suka sama Pak Fengi lah. Gitu. Walaupun itu gambarnya seperti itu, tapi itu mewakili orangnya. Tinggal saudara mau di situ, itu kan metaverse itu berarti saudara bikin sendiri. Dan saudara mau jalan-jalan. Nanti saudara kenalan sama orang. Siapa namamu? Gini, gereja mana di best? Jam berapa? Jam 1. Duduk di mana gini? Oh, kalau duduk nomor 2 namanya Sidu, nomor duduk nomor 3 ini dia hafal. Karena ternyata di gereja itu duduknya sama terus. Ngomong-ngomong. Nah, ini apa hubungannya dengan firman Tuhan, Pak? Nah, cukuplah. Sudah lihat ini pusing nanti mereka buka metaverse. Metaverse itu cuma di laptop kecil. Dia pun juga bisa. Saudara, saya buka, saya masuk di situ. Untuk cek gereja saya dan saya jalan di gereja saya. Ya, saya bentuk gereja di situ, saya datang. Ada ibadah, saya datang duduk juga. Saya ketemu orang. Saya ngomong-ngomong sama orang, saya install dari sini. Sebelah saya tanya, Pak siapa? Oh Fengki. Oh Pak Pendeta? Oh iya. Kamu siapa jemaat? Oh apa kabar? Saya mau tanya, waktu saya ngomong-ngomong di situ, sama di sini, apa beda? Mungkin gambarnya beda. Tapi inspirasi orangnya semua, bahasanya sama semua. Kalau kamu memukul saya di situ, saudara memukul saya di situ, walaupun saya di sini tidak sakit, tapi saya akan marah dengan kamu. Amin. Dunia itu yang ada di kita ini sama seperti metaverse. Tuhan masuk di dalam dunia kita. Dia yang besar sekali. Dia menjadi kecil sama seperti kita di dunia ini. Dia ikut jalan-jalan sama seperti saudara. Itulah teknologi sebenarnya. Bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau saudara punya iman yang kuat. Teknologi untuk menyesatkan kita jauh dari Tuhan. Tapi orang yang punya iman yang kuat, dia bisa melihat inspirasi itu adalah Tuhan datang ke dunia. Katakan amin dulu. Tapi orang lihat metaverse, wah gak percaya Tuhan lagi aku Pak. Sorry Pak, dunia sudah berbeda. Saya bilang salah. Saya kasih pelajaran ini, dia bilang betul juga Pak Pendeta. Hari ini saudara segila-gilanya teknologi apapun juga. Kalau kita punya iman yang kuat, kita bisa membuat itu saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu anak-anak muda, perkuat imanmu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena Tuhan datang kepada kita ini saudara, ingat. Dia datang, kita dianggap sebagai anak. Kalau kita anak, mana ada bapak yang tidak sayang sama anak. Kalau bapak itu sayang sama anak, tidak memanjakan anak itu, tapi dia akan mendidik anak itu. Sebab itu ketika kita disayang oleh Tuhan, kenapa hidupmu seperti ini? Kita disayang oleh Tuhan, saudara. Kita disayang Tuhan, dididik dalam kesukaran seperti Yakub dididik. Di dunia ini tidak ada yang disebut tidak ada persoalan. Di dunia ini semua ada persoalan. Tidak ada Tuhan satu hari pun tidak ada persoalan. Saya banyak tugas, setelah summit semua saya kerjakan. Satu hari saya tenang, enak dah. Santai gak mikir. Saya pergi ke tempat penghiburan.
Gak ada masalah, besok-besok tenang hari ini. Saya ke tempat penghiburan, bukan hiburan loh. Pulang rumah ngomong, Pak Fengki itu pada pergi hiburan, penghiburan. Yang bangun, yang tidur-tidur ini tolong dibangun sebentar. Penghiburan itu apa? Tempat orang mati, saudara. Di situ kita datang di situ, penghiburan itu menghibur orang. Kalau hiburan kan kita dihibur, kita menghibur orang. Saya turun dari mobil, saya buka handphone, rusak. Padahal gak ada masalah, gak jatuh, rusak. Memang dunia itu betul, gak ada persoalan. Selalu ada persoalan. Cari perkara kamu ya. Besok saya mesti pergi ke handphone, satu hari urusan handphone lagi. Gak perlu-perlu, dulunya gak ada urusan. Ngurus pergi handphone sama teman-teman, ngurus. Kelamaan. Akhirnya beli handphone, saudara. Sudah beli 1, ditawari promo, ya beli 3 lah. Setelah beli 3 ya bagi-bagi teman lah. 15 juta hilang. Persoalan baru lagi. Ya sudah, saya beli baru 1. Besok saya pergi ke Solo. Lupa bawa baju tidur. Pasti ada rencana Tuhan ini. Saya tidak mau pakai bajunya orang lain melorot, saudara. Enggak lah. Saya pikir, ada kereta api enggak? Oh ada. Jam berapa? 00.15. Berat pulang, capek. Mesti pulang, ngurus handphone cepat-cepat. Urusanku banyak. Ya sudah, 00.15 saya pulang. Kereta api. 1 gerbong cuma 3 orang, luar biasa. Belum pernah saya seumur hidup. Gerbong saya ambil sendirian, saudara, tidur. Namanya orang kaya. Dari situ saya dapat ilustrasi, oh tujuan saya Surabaya. Mesti ngelewati rel ini. Dan harus ada masinisnya, tidak boleh belok. Dapat rema luar biasa. Setelah saya pulang, jam 3:30 datang, bangun tidur sebentar, terus saya pergi ke WTC. Pergi ke tempat itu, service center, bawa. Orang lain ngomong, Pak, rusak mesti bayar. Saya bilang, bayar ya? Ya. Data hilang? Ya sudah, mau diapain? Oke, ya Pak. Nanti saya bel Pak, ya. Data hilang, bayar 850. Kereta api 300-an ya, saya lupa itu. Begitu balik Pak, handphone Bapak sudah sembuh. Ini bagus juga. Gak usah bayar Pak. Oh lumayan ya, betul saudara. Lihat tahu gak bayar, buat apa saya beli handphone 3? Saya berpikir, kenapa rusak? Saya ambil putusan. Di dunia ini, tidak persoalan, selalu ada. Melalui persoalan itu, saya harus menjadi berkat. Kalau handphone saya tidak rusak, saya tidak beli 3 handphone. Saya tidak bisa memberikan teman saya handphone 2. Kok saudara iri loh, ya baik. Saya secara khotbah saya yang hilang kok saudara. Saya hilang uang 14 juta. Saya capek, saya sedikit. Tapi saya berteremanya. Oh jadi cara Tuhan kadang-kadang. Saya dibuat persoalan. Dan saya keluar duit. Tujuannya satu, supaya sadar hidup ini harus juga menjadi berkat. Kalau handphone saya tidak rusak, saya mungkin tidak beli handphone dan mungkin tidak memberikan kepada teman saya. Jadi teman saya yang saya kasih handphone, saya kasih tahu saudara, itu bukan dari saya, dari Tuhan. Kalau mau dibuang, silakan. Hati-hati dibuang Tuhan juga. Gak usah ganti. Dan maksud saya, mari kita harus dewasa rohani. Segala masalah pasti ada rencana Allah di dalamnya. Sesakit apapun juga kadang-kadang Tuhan membawa kita untuk supaya kita dipaksa untuk menjadi berkat. Mulai besok jangan berdoa, tolong handphonenya Pak Fengki rusak lagi Tuhan. Jangan, mari kita pakai berdiri, kita mau berdoa. Biar kasih Tuhan boleh melimpah dalam hidup kami. Engkau sucikan, Engkau buka wawasan pikiran kami. Supaya hidup kami Tuhan membangun kehidupan bersama dengan Kristus. Supaya kami boleh menjadi batu-batu hidup. Batu yang disusun menjadi tugu. Yang diurapi menjadi rumah Allah.
batu yang tersusun rapi. Bukan batu-batu biasa yang menjadi gedung, tapi batu hidup yaitu hati kami. Supaya kami boleh dididik dengan karakter Kristus. Kami mau dibentuk untuk menjadi rumah Allah. Kau urapi kami semua. Biar batu hidup kami Tuhan boleh menjadi mesbah. Di mana kami bukan bicara per-10 dari kekayaan kami. Tapi kami ingin memberikan bukan seluruh harta. Tapi kami ingin memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami di tempat ini Tuhan. Ketika mereka memilih tujuannya, mereka melewati satu jalanan yaitu rel firman Allah. Mereka tidak bisa membelokkan, mereka tahu tujuannya. Mereka harus dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan Kau memberikan janji kepada kami. Bukan hanya janji, dan Kau ada di samping kami. Engkau memberikan janji kepada kami. Engkau akan menyertai kami. Engkau akan melindungi kami. Dan Engkau Tuhan tidak akan meninggalkan kami semua di tempat ini. Kau urapi umat-Mu di tempat ini. Mereka yang goyah imannya. Mereka yang sedih kena masalah. Biar mereka sadar hari ini. Masalah menuntun kami kepada rencana Allah yang indah. Melalui masalah kami boleh Tuhan untuk sadar siapa kami. Melalui masalah ini kami boleh menjadi berkat bagi yang lainnya. Urapi setiap kami yang tempat ini. Sucikan, kuduskan. Supaya kami boleh menjadi rumah-rumah rohani. Batu-batu hidup yang tersusun rapi. Tuhan, teknologi semakin canggih. Tapi kami melihat Tuhan bahwa semua itu bisa untuk kemuliaan nama-Mu. Tergantung dari iman dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami tidak memberhalakan teknologi. Tidak mentuhankan teknologi. Tapi kami tetap hati kami bertaut kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kerelaan, kebaikan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Tetapi yang jauh lebih sulit, saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang murah hati, orang yang rendah hati, orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran,
dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.